warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Indonesia, hari ini kita akan membahas tentang satu fenomena yang fenomena ini seringkali berputar-putar di kalangan masyarakat kita, mulai dari batu aki sampai sepeda jalan sampai kepada hari ini bunga, teman-teman. Nah, apa sih yang pengen saya sampaikan? Nah, teman-teman, saya ingin sampaikan beberapa hal kepada kita semuanya. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya dan agar saya bersemangat untuk membuat video-video lain untuk teman-teman semuanya, dan tentu agar channel ini bisa berkembang, teman-teman. Saya tunggu 3 detik dari sekarang. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, teman-teman, mari kita perhatikan beberapa fenomena termasuk batu aki, kemudian sepeda, atau misalnya bunga yang sedang booming sekarang. Ada beberapa catatan teman-teman yang ingin saya berikan kepada teman-teman yang hobi dengan hal-hal ini. Ini tidak ada masalah teman-teman ketika kita memiliki hobi yang seperti itu. Tetapi ada beberapa problem yang saya lihat terkait dengan hobi-hobi sosial yang sifatnya seperti ini. Yang pertama adalah saya pengen ingatkan kita semua teman-teman bahwa apa yang ada di tengah-tengah kita sekarang itu hanya temporal, teman-teman. Itu hanya sementara saja. Ayo kita ingat pelajaran yang dulu tentang batu aki. Berapa banyak bapak-bapak yang berkelahi dengan istrinya hanya gara-gara batu aki saja. Dia keluarkan uang yang banyak untuk beli batu aki dengan harapan nanti batunya ini akan terjual dengan harga yang sangat mahal. Lalu dia bilang ke orang-orang, oh ini batu saya nih bisa ngeluarin jin nih misalnya. Oh ini batu saya nih mantep nih, coba lihat nih di dalam ini. Nah, batu itu dia bilang, ini ada orang jual loh, ini mahal nih harga batunya. Mahal ini harga batunya. Lalu ketika ada orang pengen beli 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, dia bilang dia gak mau jual, dia tahan dulu, nanti tunggu harganya naik. Nanti tunggu harganya mahal. Akhirnya dia cuma pakai aja. Belum sempat nih terjual, dia batunya sudah tidak musim lagi. Akhirnya berapa banyak uang yang terbuang karena batu ini. Teman-teman, oh enggak Kak Nela, batunya kan murah. Mungkin yang nonton video saya yang laki-laki pada protes. Kak Nela ini kan batunya murah harganya misalnya 100.000. Teman-teman punya berapa? Punya 20 batu aki, 2 juta. Kalau uang 2 juta ini teman-teman tabung atau teman-teman beliin beras, itu bisa dapat berkarung-karung. Saya tidak ingin menafikan hobi teman-teman, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk realistis melihat barang apa yang ingin kita beli. Berapa banyak kemarin orang yang beli batu aki harganya berjuta-juta dengan harapan bisa dia jual, dan akhirnya batunya tidak musim lagi dan uangnya terbuang. Oh saya nggak jual, niatnya nggak dijual, lalu batu itu dia simpan. Dan berapa banyak sekarang batu yang ada di meja kamar teman-teman semuanya. Dan itu mau diapain? Tidakkah kita belajar dari hal ini teman-teman? Oh enggak Kak Nela, saya hobinya sepeda. Sepeda itu keren, saya bisa berfoto di sepeda. Ting gitu. Teman-teman kalau hobi bersepeda, ambil substansinya. Ayo teman-teman bersepedalah, beli sepeda yang biasa-biasa saja agar teman-teman bisa tetap bersepeda. Karena inti bersepeda itu adalah mengeluarkan keringat. Oh enggak, saya pengen sepedanya yang ada remote control, yang bisa naik ke bukit Himalaya misalnya, yang bisa naik ke gunung Himalaya. Saya pengen harga sepedanya mahal. Kalau teman-teman mampu, belilah sepeda itu. Tapi berapa banyak orang-orang yang dia pengen beli sepeda itu dan mengabaikan kepentingan yang lain. Dia abaikan kebutuhan keluarganya demi beli sepeda 15-20 juta. Dia bertengkar dengan istrinya hanya untuk beli sepeda harga yang mahal. Walaupun tidak semua kasus seperti ini. Dia ambil tabungannya yang dia udah tabung bertahun-tahun, kemudian dia belikan sepeda. Lalu kemudian sepeda itu tidak dipakai lagi ketika tidak ada musimnya. Itu temporal teman-teman. Dia adalah hobi yang tidak akan selamanya. Ini teman-teman, ayo kita berpikir untuk membeli pada barang-barang yang tidak berlaku selamanya. Teman-teman silahkan nonton video saya untuk ini video saya yang tentang mubazir. Nah hati-hati teman-teman nanti kalau sepedanya nggak kepake lagi. Nah ini berbeda hal jika teman-teman memang mau menggunakan sepeda itu lama-lama. Teman-teman boleh belinya yang mahal, teman-teman boleh belinya yang bagus.
supaya itu dengan alasan bisa dipakai lama. Tapi kalau hanya sekedar hobi yang sesaat, teman-teman mau menjual emas untuk beli sepeda, teman-teman menjual investasi yang lain untuk beli sepeda, atau menjual handphone untuk beli sepeda, menurut saya ini sesuatu hal yang wajar untuk saya underline, yang untuk saya ingatkan kita semua teman-teman. Ya, jadi kalau mau beli sesuatu ya kalau mampu nggak ada masalah. Tapi kalau masih belum mampu, jangan membeli, jangan lihat orang lain, syukuri apa yang ada, jangan ditanya apa yang nggak ada. Saya pengen olahraga, saya pengen beli sepeda, belilah dengan harga yang kita bisa. Karena hakikat dari sepeda bukan sepedanya, tapi jalan-jalannya. Jangan teman-teman beli sepeda harga 20 juta, 30 juta, ribut kiri kanan. Akhirnya cuma dipakai buat foto-foto doang, akhirnya sepedanya terletak. Lalu kemudian keringat gak keluar karena sibuk dengan foto-foto. Nah ini problem teman-teman semuanya. Ya, jadi belilah kalau teman-teman mampu yang mahal. Kalau nggak mampu beli yang biasa-biasa saja, tapi dengan syarat dipakai. Kalau nggak dipakai, maka dia tidak akan menjadi sesuatu yang layak untuk diperjuangkan teman-teman. Sekarang ibu-ibu lagi hobi dengan bunga. Nah, hati-hati dengan bunga. Saya tidak melarang kita semua untuk berhobi, tapi hati-hati ibu-ibu yang suka membeli bunga dengan harga yang mahal, dengan harapan bisa dijual lagi. Ingat, dia temporal. Jangan menjadi korban-korban batu aki yang dulu-dulu bapak-bapak lakukan. Dulu bapak-bapak sibuk dengan batu aki, lalu ribut dengan ibu-ibunya. Sekarang ibu-ibu sibuk dengan bunga, lalu ribut dengan bapak-bapaknya. Nah ini fenomena yang banyak terjadi. Kalau ibu-ibu suka dengan bunga, belilah sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau ibu-ibu suka dengan bunga, lebih baik lagi dicari bunganya. Ibu-ibu pergi misalnya ke Rantau Berangin, kalau di Provinsi Riau ada Rantau Berangin, cari. Ya ibu-ibu pergi ke Sumatera Barat sambil jalan-jalan, lihat kiri kanan. Oh ternyata ada nih tetangga yang punya, diminta aja. Kemudian kasih peluang tetangganya untuk sedekah, lalu kita tanam baik-baik gitu. Nah teman-teman, kalau dia hobi, dia bisa diminimalisir cost-nya, biayanya dengan meminta dari orang lain atau dengan mengambil dari tempat-tempat yang lain ya. Jadi kalau mau beli boleh Kak Nela, boleh, tapi dengan syarat teman-teman betul-betul rawat dan dengan syarat teman-teman mampu. Kalau nggak mampu harus ribut kiri kanan, ngapain? Ya mengabaikan kepentingan keluarga di atas kepentingan bunga. Nah ini problem. Sekarang lagi heboh dengan bunga-bunga dengan pot warna putih. Lagi-lagi kalau mampu silahkan. Kalau nggak mampu udah syukuri apa yang ada. Jangan kita lihat kiri kanan yang akhirnya kita suka membandingkan halaman kita dengan halaman orang lain. Ingat teman-teman. Nah apa sih efek saya kalau tidak meletakkan pada tempatnya? Yang terjadi adalah keributan sosial teman-teman semua. Nah ayo teman-teman, saya ingin ingatkan kita semua, batu aki, sepeda, bunga itu temporal saja. Saya support, saya salut dengan orang-orang yang bisa mengambil momen ini. Dia tanam bunga lalu dia jual di jalanan. Dia beli pot dengan harga yang murah di grosir lalu dia jual. Saya support kalau habitnya kayak gitu. Tetapi kalau habitnya membeli kemudian dengan harga yang mahal dengan harapan dijual lagi, sementara dia sifatnya temporal, nanti pas mau dijual dia udah nggak musim. Nah ini tidak berlaku bagi teman-teman yang mampu untuk melakukan dan membelinya. Nah teman-teman, mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kita semua. Silahkan beli itu semua kalau teman-teman mampu, tetapi dengan syarat teman-teman harus pakai terus. Batu aki pakai terus, sepeda pakai terus, bunga hidupin terus. Tapi kalau dibelinya untuk dijual lagi, dia hanya temporal saja. Dan ingat, kunci yang kedua adalah jangan sampai gara-gara ini kita mengeliminir kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Masih banyak hal penting yang bisa kita beli yang lain. Dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang kita gunakan uang kita di sana. Enggak Kak Nela, bunganya murah, harganya cuma 200 ribu. Teman-teman 200 ribu punya bunga 10 biji, itu sudah berapa ya? Sudah 2 juta. Nah 2 juta ini kalau teman-teman investasikan, kalau teman-teman sedekahkan, itu akan mendatangkan income yang lebih baik lagi begitu. Nah inilah catatan kita buat semua. Silahkan lanjutkan hobi kita, tetapi kita ukur kapasitas kita. Teman-teman boleh ikut nih tren, tetapi dilihat kapasitas dan kemampuan kita. Kemarin saya dapat cerita ada seorang anak
yang dia nangis-nangis karena orang tuanya marah karena memangkas bunganya. Jadi anak kecil ini dia sobek bunga orang tuanya lalu kemudian dimarahi oleh orang tuanya. Nah ini problem, karena hobi kita dia menjadi problem untuk di keluarga kita. Demikian dari saya, Nela Luki. Like kalau teman-teman suka, dislike kalau teman-teman tidak suka, dan silahkan tulis komentarnya di kolom komen. Demikian dengan saya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.